Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nariswari Hasnatul Wahida dari kelas metode numerik 03 dengan NPM 22068 29446. Jadi pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai kuis yang dilakukan pada hari Senin minggu lalu di kelas bersama Pak Dai. Jadi di kelas kemarin pada saat kelas metode numerikal, Pak Dai mengadakan kuis yang terdapat 4 soal. Jadi di sini saya akan menjelaskan mengenai jawaban saya pada soal tersebut. Yang pertama ada understanding conscious thinking using the E5 concept. Jadi pada mata kuliah metode numerikal dan mekanika fluida yang diampu oleh Pak Dai selalu memberi beberapa pesan penting kepada mahasiswanya. Salah satunya mengenai konsep atau framework the E5 di mana DAI5 ini akan sangat berguna di kehidupan kita, baik untuk menyelesaikan masalah maupun menjalankan suatu hal. Karena konsep dari masing-masing framework yang ada pada DAI5 saling berhubungan. Masing-masing framework yang ada pada DAI5 akan sangat berhubungan apabila kita menggunakannya untuk menyelesaikan suatu masalah maupun digunakan dalam kehidupan. Adapun pengertian atau kegunaan dari masing-masing framework pada DAI5 ini. Yang pertama ada consciousness. Framework pertama yang diberikan atau ditegaskan oleh pada ia adalah mengenai consciousness. Di mana consciousness ini berarti sadar. Bagaimana maksud dari sadar ini? Maksudnya adalah apabila kita menerapkan konsep DAI5 untuk menyelesaikan suatu masalah atau digunakan dalam kehidupan sehari-hari, kita harus menetapkan atau dengan sadar akan menggunakan konsep DAI5 untuk menyelesaikan masalah atau digunakan ke kehidupan sehari-hari. Dengan consciousness, kedepannya kita akan tahu dan mudah untuk menetapkan langkah selanjutnya. Kemudian yang selanjutnya ada intention, yaitu yang poin selanjutnya yang diterapkan adalah mengenai intention, di mana intention sesuai dengan artinya yaitu niat. Di mana dengan kita niat maka segala sesuatu ke depannya akan lebih dimudahkan. Karena kita niat dan tahu harus mengarah kemana, terlebih jika niat itu dihubungkan dengan Allah. Karena apapun yang ada di dunia ini terjadi karena Allah. Dan Buddha selalu berkata untuk kita sebagai manusia selalu bersyukur atas nikmat yang diberikan oleh Allah. Kemudian yang ketiga ada initial thinking. Terdapat salah satu poin penting dalam framework dari Five ini yaitu pada initial thinking, di mana pada tahap ini kita harus mencari beberapa informasi yang bisa digunakan dalam menyelesaikan permasalahan yang ada. Dengan memanfaatkan dua poin sebelumnya, kita akan dapat dengan mudah menemukan informasi yang perlu didapatkan dengan menggabungkan poin pertama dan kedua, yaitu consciousness dan intention. Karena untuk mencari beberapa informasi untuk menyelesaikan permasalahan, perlu ketelitian dan fokus yang cukup tinggi. Kemudian selanjutnya ada idealization. Setelah mendapatkan beberapa informasi mengenai suatu permasalahan, kita dapat menyelesaikan masalah tersebut menggunakan beberapa rumus yang ada. Dalam tahap ini, kita perlu teliti dan menguraikannya ke dalam beberapa informasi dan tiap detail dari informasi tersebut untuk dapat menemukan rumus-rumus apa yang dapat kita gunakan dalam menyelesaikan suatu permasalahan yang ada. Lalu yang terakhir ada instruction. Dalam tahap akhir framework ini kita akan menyatukan beberapa informasi atau apa yang telah kita cari pada tahap sebelumnya. Kita perlu mencari apa yang dipertanyakan dalam menyelesaikan suatu permasalahan. Kita dapat menggunakan rumus dan beberapa informasi yang telah didapatkan pada poin sebelumnya. Dengan menggabungkan semua poin pada framework dari Five, menyelesaikan suatu permasalahan akan lebih terstruktur dan teratur dengan rapi. Dengan begitu, maka suatu permasalahan akan dapat terselesaikan dengan mudah. Itu tadi jawaban saya mengenai soal pertama. Lalu soal kedua, terdapat suatu problem engineering dan coba selesaikan dengan eh, numerical method dan konsep dari Five. Saya akan share screen. Nah, pada soal yang saya kasih di sini ada sebuah balok baja dengan panjang 10 meter dan luas penampang 0,2 meter persegi mengalami tegangan tarik sebesar 200 MPa. Nah, mari kita tentukan gaya tarik yang bekerja pada balok, kemudian regangan yang dialami balok. Kemudian analisis untuk menyelesaikan soal ini kita dapat menggunakan metode numerik. Metode ini cocok untuk menyelesaikan persamaan nonlinear seperti yang akan kita temui dalam analisis tegangan dan regangan pada balok. Nah, pada soal-soal ini kita dapat menggunakan konsep dari Five. Yang pertama mungkin consciousness atau secara sadar. Jadi kita dapat menerapkan di diri kita sendiri secara sadar kalau kita akan menyelesaikan soal tersebut.
Kemudian yang kedua ada intention, yaitu menggunakan niat. Jadi sebelum mengerjakan atau menyelesaikan permasalahan ini, kita tentunya harus niat terlebih dahulu bahwa kita niat akan menyelesaikan soal ini. Kemudian ada initial thinking, yaitu mencari informasi yang ada. Jadi di sini telah diketahui angka-angka dan beberapa rumusnya. Jadi kita perlu mencari rumus-rumusnya itu apa, seperti regangan dan tegangan atau em, iterasi itu apa. Lalu kalau sudah, kita akan memasukkannya dengan angka yang sudah diketahui. Kemudian ada idealization, yaitu mencari rumus dan beberapa informasi yang dijabarkan pada poin sebelumnya. Jadi tadi di poin sebelumnya kan kita sudah menemukan beberapa informasi seperti rumus yang harus digunakan dalam mencari regangan atau tegangan dan juga fungsi iterasi. Nah, kita bisa memasukkan angka yang telah diketahui ke rumus tersebut. Kemudian instruction, yaitu mencari apa yang dipertanyakan dengan memanfaatkan beberapa hal sebelumnya. Jadi di sini hal yang ditanyakan adalah gaya tarik yang bekerja pada balok serta regangan yang dialami balok. Jadi dengan rumus-rumus yang sebelumnya tadi kita dapat menyelesaikannya dengan melewati melewati instruksi. Kemudian selanjutnya soal yang nomor 3 mengenai experience atau learning value atau added value mengenai DAI5 concept. Jadi pada saat mengikuti kelas metode numerikal dan mekanika video yang diampu oleh Padai, saya mendapatkan banyak ilmu baru dari Padai. Di antaranya bagaimana menggunakan atau memanfaatkan konsep DAI5. Konsep DAI5 sangat bermanfaat digunakan dalam menyelesaikan suatu permasalahan ataupun digunakan dalam kehidupan. Framework DAI5 ini mengajarkan kita untuk selalu ingat Tuhan dan juga dapat mengajarkan kita bagaimana menghadapi suatu permasalahan secara terstruktur dan juga terkonsep. Dengan penggunaan DAI5 ini, kita diajarkan untuk menghadapi suatu permasalahan dengan menggunakan beberapa macam cara agar rapi dan menggunakan solusi yang tepat. Kemudian ada soal terakhir, yaitu mengenai self evaluation atau muhasabah diri. Jadi untuk diri saya menginjak akhir semester 4 ini banyak sekali hal atau kejadian dalam hidup saya yang perlu diubah atau dibenahi. Karena beberapa hal yang terjadi dikarenakan kebiasaan buruk saya yang tidak saya perhatikan, lalu menumpuk hingga menjadi suatu kebiasaan pada diri saya. Untuk menyelesaikan atau solusi dari masalah ini adalah melakukan evaluasi terhadap diri saya sendiri, melakukan muhasabah diri dan memikirkan solusi yang tepat untuk dapat mengubah kebiasaan buruk tersebut menjadi kebiasaan yang lebih baik ke depannya. Hal ini tentunya tidak mudah, akan tetapi dengan menggunakan niat dan dapat menggabungkan dengan framework yang ada pada DAI5, insya Allah akan dimudahkan dan dapat menemukan solusi yang tepat dan baik sehingga masalah dapat terselesaikan dengan baik. Mungkin sekian penjelasan jawaban kuis saya pada saat kelas metode numerik. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.